Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini sudah masuk pada pelajaran semester 2 ya. Setelah sebelumnya sudah melewati PTS. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan, baik yang 7A maupun 7B. Memang ada yang remedial cuma seberapa, dan itu pun sudah memperbaikinya. Ya, karena bang sekalian kita sudah sampai di bab 4 ya. Mana lanjutan dari sebelumnya. Di sini sudah masuk pada bagian-bagian dari komputer. Ya, sebelumnya hanya menceritakan tentang komputer, kini kita masuk pada komputer itu sendiri, yaitu perangkat-perangkat komputer. Ya, sebenarnya Pak Guru materi ini inginnya yang secara langsung nanti ya. Cuma pandemi belum selesai, makanya harus setelah selesai sholat berdoa untuk pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah secara tatap muka. Nah, kalau sudah bisa tatap muka dengan Pak Guru akan tunjukkan langsung alat-alatnya ini. Pak Guru akan bawa komputer ke sana, tinggal kalian bisa melihatnya langsung. Ya, mungkin dari sebagian karena abang sudah tahu atau pernah lihat gitu. Mungkin yang belum pernah sama sekali melihat komponen-komponen komputer, ya bisa langsung mengetahui. Cuma ya untuk sementara kita menggunakan ini dulu. Untuk lebih jelasnya nanti pasti Pak Guru akan sempatkan untuk mengenalkan langsung. Ya, oke. Di sini akan kita belajar perangkat komputer ya. Nah, bisa menjelaskan bahwa komputer adalah yang multifungsi. Hampir setiap aspek kehidupan menggunakan komputer ya. Itu sudah Pak Guru jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Tentu saja. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari komputer ya. Tersusun atas yang pertama hardware. Hardware itu adalah perangkat keras. Nah, kita akan bahas ini perangkat keras terlebih dahulu. Dalam perangkat keras itu ada input. Nah, itu alat masukan. Yang mana yang input itu nanti akan dijelaskan bahwa pada pertemuannya berikutnya. Dan proses itu apa, dan output juga itu apa. Selanjutnya itu selain hardware itu ada software. Jadi antara hardware dan software itu saling berkesinambungan. Nah, kalau ada software tanpa hardware tidak bisa. Ada hardware tanpa software juga tidak akan jalan, seperti itu. Nah, dalam software itu ada sistem operasi, juga ada program aplikasi. Nah, sistem operasi ini apa? Sistem operasi adalah yang menggabungkan antara dua ini, hardware dan software. Nah, jadi dia menggunakan sistem operasi. Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan pada materi sistem operasi. Selanjutnya ada program aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah bagian dari sistem operasi. Nah, program aplikasi ini berjalan di dalam sistem operasi. Yang selanjutnya adalah brainware. Brainware adalah user atau kita sebagai brainware-nya. Artinya manusia sebagai brainware-nya. Jadi ketiga-tiganya ini harus saling berkesinambungan. Pertama ada hardware-nya, ada alatnya, ada komputernya, ada. Yang kedua dalam alat atau komputer itu ada software-nya, dan juga kita sebagai manusia yang bisa menjalankannya, seperti itu. Seperti menghidupkan, mematikan, mengatur, mengecek listriknya dulu, kan pastinya brainware yang melakukan hal tersebut. Tidak mungkin komputernya mengecek listrik sendiri, seperti itu ya. Oke, pertama kita masuk pada perangkat keras.
perangkat keras yaitu artinya perangkat keras itu perangkat dalam komputer yang bisa kita sentuh. Nah, itu perangkat keras ya. Ada berbagai macam perangkat keras. Di situ ada dicontohkan di sini ada nomor-nomornya. Pertama monitor. Nah, yang nomor satu monitor, yang kedua itu ini mainboard, ada ketiga itu prosesor, ada RAM, juga ada port-port lainnya, soket-soket, terus ada power supply di sini, ada CD-ROM, ada hard disk, keyboard dan mouse sebagainya ya. Nanti Pak Guru akan jelaskan berikutnya. Nah, komputer itu tidak dapat bekerja jika tidak ada hardware-hardware ini. Nah, jadi hardware ini saling terhubung satu sama lain, baru komputer itu akan bekerja sebagaimana mestinya. Contohnya, kalau misalkan RAM-nya tidak ada, komputer itu tidak akan nyala. Sebenarnya prosesornya tidak ada, komputer itu tidak akan nyala. Contoh salah satunya CD-ROM. Nah, kalau CD-ROM ya komputer tetap akan nyala karena tidak komponen utamanya. Monitor tidak ada. Nah, bagaimana kita mendapatkan tampilan kalau monitornya tidak ada? Nah, jadi tidak bisa menimbulkan sesuatu. Contohnya kalau keyboardnya tidak ada, bagaimana cara kita menulis atau mengetik? Nah, seperti itu. Ya. Di sini perangkat keras dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan cara kerjanya dan mengolah data. Data berasal dari kata datum yang berarti kata kenyataan. Ya, itu ya. Ya, prosesnya ada 3. Yang pertama input dulu. Jadi alat input dulu, baru proses dan keluaran atau output. Jadi seperti Pak Guru jelaskan tadi, contohnya kita inputnya keyboard termasuk, contohnya keyboard termasuk alat input. Nah, input ketika diinput komputer dicolokkan. Nah, prosesnya di mana? Prosesnya kita sedang mengetik. Nah, contohnya kita mengetik huruf A. Nah, berdasarkan proses ketika kita menampilkan huruf A. Nah, menampilkan huruf A itu adalah outputnya, seperti itu ya. Nah, seperti ini sudah jelaskan sangat jelas input, proses, dan output. Jadi proses komputer secara umumnya begini, kita melakukan inputan pada komputer, terus komputer memprosesnya, kemudian komputer menampilkan outputnya atau informasi yang ingin kita dapatkan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti Pak Guru bilang tadi, ketika kalian mengetik huruf A, maka akan tampil huruf A seperti itu. Ketika kalian abang menyeret kursor ke kanan dan ke kiri, maka kita langsung mendapatkan bahwa gambar kursornya akan ke kanan dan ke kiri. Oke, lanjut ya. Di sini perangkat keras masukan atau input. Nah, apa saja yang termasuk dalam input ini? Input, kita bahas input dulu, apa saja alat-alat yang termasuk dalam input, kemudian kita akan membahas tentang processing, kemudian kita akan belajar tentang perangkat output. Oke, pertama ya, ini input dulu. Ada keyboard. Nah, seperti Pak Guru jelaskan tadi, ada bermacam-macam ya. Ada keyboard, ada mouse, atau scanner, ada joystick. Nah, itu termasuk inputan. Nah, inputan, contohnya kita input A, nah, B, C, nah, itu termasuk inputan. Kita menginput sesuatu, seperti itu. Ada tikus, tikus ini artinya mouse ya. Scanner, nah termasuk scanner inputan, karena scanner itu pertama kita akan menginputkan atau memasukkan sesuatu, seperti itu ya. Joystick juga termasuk. Di sini keyboard merupakan perangkat keras masukan yang paling sering digunakan ya, karena komputer tanpa keyboard kita akan kewalahan. Memang ada dalam sistem operasi itu disediakan one screen keyboard ya, tapi ya kita akan setengah mati karena harus menggunakan mouse untuk mengkliknya. Nah, keyboard ini memang bagian hal terpenting dari komputer ya.
Ini ya sebagai ranah kerja kita untuk mengetik. Nah, sana ada. Nah, dalam keyboard ada berbagai tombol. Yang pertama typer case, artinya ketik ini ya, papan ketiknya. Tombol sistem atau tombol sistem ada sini Windows, ada logo Windows ALT, terus ada function key. Function key itu ada F1, F2 sampai F12 ya. Terus ada nomor keypad. Nah, nomor keypad ada angka nomor yang ada pada keyboard seperti itu. Dan sebagainya ya. Oke, dilanjut ya. Ada tombol enter, tombol-tombol tambahan dan sebagainya. Nah, silakan bagi kakak dan abang sekalian lihat, mungkin ada yang punya laptop atau komputer, silakan dilihat. Nanti keyboardnya nanti bisa ditanyakan Pak Guru. Contohnya, Pak Guru ini apa sih gunanya insert, apa gunanya home. Nah, seperti itu. Kakak dan abang sekalian bisa tanyakan ke Pak Guru sekarang. Tapi nanti tetap Pak Guru akan jelaskan. Ya, mungkin ada yang penasaran, apa sih gunanya tombol N ini Pak Guru? Nah, silakan nanti bisa ditanyakan atau japri Pak Guru ya. Oke, lanjut. Nah, ini keyboard seperti Pak Guru jelaskan tadi. Nah, ini gambar-gambarnya ada. Nah, ini ada typer key, artinya di bagian mengetik. Nah, ini adalah tombol typer key untuk mengetik angka-angka, huruf-huruf. Nah, itu ada typer key. Sistem key. Nah, sistem key ada Windows. Di sini biasanya di sini ada klik kanan. Selanjutnya application key, biasanya ada di sini ya. Control seperti itu. Bukan, sebelahnya Alt. Selanjutnya ada function key sudah tahu ya, F1 sampai F12. Terus numeric keypad. Nah, di sini ini sesuai warnanya. Kalau abang sekalian bisa lihatnya. Ini ada kursor control key, artinya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Nah, oke, ada enter key, itu untuk mengenter atau oke ya. Pertama tombol tipe right ya. Oke, ada tipe right. Ini kan dulu. Nah, tombol-tombol ini terdiri dari huruf, angka, dan tanda baca serta simbol-simbol ya. Nah, kalau kakak dan abang sekalian perhatikan di situ, selain ada huruf, di sini ada juga beberapa simbol-simbol, ada tanda baca seperti titik, nah, koma seperti itu ya. Pasti sudah tahu. Yang pertama itu ada tab. Nah, ada tab itu untuk memindahkan kursor atau tabulasi ke kanan. Nah, itu adalah fungsinya kita menggunakan tombol tab. Selanjutnya backspace. Nah, backspace itu untuk menghapus satu karakter. Nah, di mana posisinya backspace Pak Guru? Nah, oke. Backspace itu tombol delete yang ada di sebelah sini. Nah, ini karena tipenya berbeda-beda, jadi masing-masing keyboard ada ini. Biasanya backspace tuh di daerah sini. Kalau di laptop biasanya daerah sebelah sini backspace. Dia tulisannya lengkap backspace. Tab juga tulisannya lengkap tab seperti itu. Selanjutnya caps lock. Nah, caps lock ini untuk memperbesar ya atau mengkapitalkan huruf. Caps lock pasti sudah ada, silakan dilihat. Selanjutnya ada escape. Escape ada berfungsi untuk membatalkan perintah. Nah, biasanya escape ini ada di paling ujung kiri atas. Selanjutnya ada kontrol. Nah, itu bisa kontrol C, kontrol A untuk ngeblok. Nanti untuk kontrol Pak Guru akan
jelaskan pada ketika sudah masuk menu Microsoft Word ya. Ada alternatif ALT ya, ALT 4 untuk mengartikan ALT dan sebagainya, nanti Pak Guru ajarkan. Ya, ada shift, ada space. Nah, shift ini biasanya ketika huruf kecil, dalam posisi huruf kecil ketika shift ditekan dan kita menekan huruf di belakang akan menjadi besar, karena shift fungsinya untuk menjadi kapital ketika kita menekan shift bersamaan dengan huruf yang kita ketik. Selanjutnya space ya, untuk spasi ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, shift posisinya di sini dan spasi di sini. Tombol sistem key itu ada Windows. Sini ketika klik ini maka akan muncul Windows seperti ini. Pak Guru tekan Windows akan muncul menu-menu Windows-nya seperti itu. Tombol application. Nah, di sini ada klik kanan biasanya. Kalau masing-masing biasanya berbeda. Function key ada F1, F2, F3. Nah, di sini juga berbeda fungsi ya. Misalnya F1 itu untuk sleep, ada untuk mematikan wifi, ada memperbesar suara, ada mengatur brightness atau kecerahan pada laptop itu masing-masing dari komputernya atau laptopnya ya. Selanjutnya itu ada tombol F1 sudah. Nah, F1 tuh gunanya membuka help dan sebagainya. Nah, ini tidak default ya, karena masing-masing ini berbeda. Masing-masing laptop utamanya. Kalau komputer biasanya sama, F1 untuk help. Jadi ketika kita membuka sebuah aplikasi lalu tekan F1 itu akan muncul help atau bantuan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya F2. F2 itu untuk biasanya merename atau mengganti nama dari sebuah folder, sebuah file seperti itu. F3 itu untuk mencari biasanya find file. Nah, F4 itu bisa fungsinya macam-macam ya. Di sini salah satunya disebutkan bahwa bisa untuk membuka address bar ya. Yang sudah menggunakan Internet Explorer ya. Selanjutnya tombol F5 biasanya yang paling umum digunakan untuk merefresh halaman atau merefresh komputer karena abang sekalian. Nah, biasanya yang paling digunakan memang F1 sampai F5. F6 ini cukup kalian tahu saja, cuma untuk memindahkan kursor. Jarang digunakan. F7 biasanya fungsi pada program tertentu, pada game ya. Itu mungkin beda game. Berfungsi. F8 untuk booting dan sebagainya. Biasanya untuk booting ini beda-beda, ada F8, F12, ada F2. Jadi masing-masing berbeda. Ada F9 misalnya untuk membuka instrument toolbar. Ini tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu penting untuk diinikan. F10 untuk bertuliskan file edit. Nah, untuk paling atas biasanya ini untuk mengakses cepat. F10 ini untuk mengakses, biasanya sebuah aplikasi yang memiliki file edit view itu akan diakses dengan F10 seperti itu. Jadi fungsi untuk F1 sampai F10 ini memang untuk fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi itu biasanya berlaku dia. F11 itu seperti full screen. Nah, ketika kita membuat Internet Explorer atau membuka Chrome, ketika kita menekan F11 dia akan full screen secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk menutupnya kita akan menekan tombol F11 kembali ya. F12. Nah, biasanya untuk digunakan booting, save as, segala macamnya. Nanti bagi kakak dan abang sekalian mungkin yang sudah punya laptop atau komputer bisa dicoba. Tapi Pak Guru sarankan kalian membuka Microsoft Word saja. Nah, coba-cobanya di situ. Jangan coba-coba pada file-file yang penting. Contohnya punyanya orang tua, file-file penting, jangan dicoba di situ. Jadi kalau mau coba silakan buka Microsoft Word, tulis-tulis, semua tombol-tombol difungsikan. Seperti itu. Coba nanti dari F1 sampai F12 bisa dicoba sendiri ya.
Ada tombol numerik. Nah, tombol numerik ini khusus ya untuk nomor-nomor. Biasanya paling digunakan untuk akuntansi atau orang-orang akuntan atau kasir atau segala macamnya sesuai kebutuhan ya. Nah, kalau di keyboard memang tombol keypadnya disatukan di atas huruf-huruf ya. Kalau di PC atau komputer CPU itu dipisahkan di sebelah kanan. Dan juga disediakan bagian atasnya juga seperti itu. Tombol kontrol kursor ya kanan kiri atas bawah, nah itu namanya tombol kontrol. Tombol enter, nah, kalian pasti sudah tahu. Tombol lainnya nah, ada break, ada lock screen, insert home. Nah silahkan dicoba sendiri. Ingat kalau mau coba silahkan membuka Microsoft Word saja, jangan di halaman atau pada folder-folder tertentu, apalagi ada folder dari orang tua kalian yang penting, tidak boleh, nanti datanya bisa hilang atau salah pencet, contohnya salah pencet delete, nah otomatis delete. Nah, seperti itu ya. Ada backup, insert, print, nah segala macamnya. Yang kedua mouse ya. Mouse perangkat digunakan fungsi untuk menggerakkan pointer. Nah, pointer tuh ini. Nah, ini sedang Pak Guru menggunakan mode tangan, jadi dia gambarnya tangan. Tergantung dari kalian punya. Biasanya untuk ketika mengakses link, dia akan gambar tunjuk seperti itu. Nah, fungsi-fungsi mouse itu adalah single click. Nah, klik satu kali menekan secara tepat. Nah, klik satu kali itu untuk memilih, dua kali untuk membuka seperti itu. Contohnya Pak Guru akan mengklik sebuah folder, kalau klik satu kali dia akan memilih saja. Ketika klik dua kali maka akan tampil semuanya seperti itu. Contohnya klik kali, kalau hanya klik satu kali berarti dia hanya ngeklik satu kali saja seperti itu. Nah, di mouse itu ada klik kanan, ada klik kiri, ada drag. Nah, ada drag atau menggeser. Nah, contohnya ketika klik kanan itu untuk memilih. Nah, atau menampilkan menu. Kalau klik kiri itu memilih langsung ya. Kalau klik dan geser, nah itu akan mendrag, contohnya begini, klik dan geser. Jadi memilih seperti itu. Biasanya dalam Microsoft Word, coba kakak dan abang kalian nanti dicoba tes ya. Arahkan kursor di sebelah paling awal dari tulisan, lalu klik dua kali, lalu tarik. Nah, dia akan mengeblok otomatis ya. Seperti itu. Ada berbagai macam jenis mouse. Nah, yaitu yang pertama mouse mekanis. Nah, selanjutnya ada mouse optik. Nah, mekanis dulu nih yang masih menggunakan bola-bola di bawahnya itu. Nah, sekarang sudah tidak ada, sekarang sudah beralih pada mouse optik dan lebih bagus. Kalau mouse mekanis itu dulu Pak Guru masih lihat-lihat saja, Pak Guru belum sentuh-sentuh komputer itu. Ketika melihat gurunya Pak Guru dulu menggunakan mouse, nah itu agak sedikit susah. Nah kalau sekarang sudah menggunakan mouse optik itu apa ya Pak Guru? Mouse optik itu yang sudah sekarang dia menggunakan optik. Nah ini yang A ini adalah mouse mekanis. Nah, ada bola-bolanya di sebelah bawah. Nah, mouse optik adalah yang sudah menggunakan lampu kedap-kedip. Dia sudah menggunakan optik ya. Sudah bisa dipahami ya. Nanti dicoba cek mouse-nya kalian. Oh ternyata begini kalau yang optik. Nanti kalau yang mekanis nggak usah, karena sudah jarang sekali dia ada. Mungkin tahu. Selanjutnya scanner. Ini masih di ranah input ya, belum proses. Nah, seperti scanner kalian sudah pasti tahu ya. Scanner untuk menycan. Nah contohnya ada Canon HP yang punya printer sekarang sudah bisa scan dan juga fotokopi.
Sekarang sudah semakin canggih, scanner artinya menduplikat ya. Artinya kita ketika ingin contohnya kita mempunyai hard soft hard ini ya, dokumen hard. Jadi mau jadikan soft itu harus melewati scan, lalu dari awalnya kertas dia akan menjadi file seperti itu. Ya, selanjutnya joystick. Joystick ya, mungkin tidak asing karena sekarang sudah anak-anak sudah tahu itu game apa. Jadi kalian sudah pasti tahu ini ya. Tapi ya jangan sampai game itu merusak belajar kalian ya. Sudah Pak Guru ulang-ulang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa jangan terlalu main game, dan juga di pas ujian kemarin kan Pak Guru bilang bagaimana caranya ini ya, agar tidak kecanduan game, atau bagaimana caranya agar kita tidak terlalu fokus dengan game. Ingat ya, main game itu Pak Guru tidak larang, main game itu sah-sah saja, tapi ingat waktu, jangan sampai main game lalu kewajiban semua ditinggalkan ketika dipanggil sama orang tuanya, abang tolong ini, fokus, oh jangan, nah itu akan game itu jadi dosa seperti itu kan. Nah, ada joystick, ada pedal. Nah, sekarang nah joystick ini seperti ini, lalu yang B ini pedal ya. Selanjutnya panel sensitif atau touchscreen. Nah, sudah tahu semua karena abang sekalian sudah menggunakan Android. Jadi bagaimana kalau dulu orang yang menggunakan touchscreen hanya orang-orang tertentu saja. Sekarang komputer juga ada yang sudah touchscreen, bagi yang mungkin laptop sudah ada yang touchscreen juga. Nah, tapi contoh gambarnya kalian atau mas kalian sudah punya HP Android semuanya ya. Yang belum punya ya semoga dipermudah untuk memilikinya. Tapi gunakan sebaik mungkin ya, sebaik kebutuhan. Nah, karena mas kalian bisa mencobanya. Nah, bagaimana sih touchscreen itu? Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Gak usah Pak Guru ajarkan lagi, karena sudah pasti tahu. Oh, ternyata kita klik A, dia muncul A, di B muncul B, ya itu. Tak perlu menekan alat atau hardware. Kalau dulu kan masih menggunakan HP-HP yang ada keyboardnya, sekarang sudah tidak ada ya. Selanjutnya kamera atau handycam. Nah, ini yang pertama itu contoh kamera, handycam yang B ya. Handycam artinya dia handy. Dia ada pegangannya seperti itu ya kalau kamera ya. Tapi sekarang alat-alat ini sudah banyak ditinggalkan karena zaman ya, sudah dengan Android saja sudah bisa dapat foto yang bagus. Selanjutnya ini sudah masih termasuk inputan ya, mikrofon dan headphone. Nah ini mikrofon ya, mikrofon yang masuk inputan yang mic-nya. Ingat, mikrofon ya, bukan speaker itu beda nanti ya. Dan headphone. Nah, jadi biasanya mikrofon dan headphone itu satu paket seperti itu. Yang selanjutnya graphic pad. Nah, contohnya seperti ini, graphic pad untuk biasanya digunakan untuk menggambar. Nah, untuk menggambar sesuatu yang hasilnya nanti akan tampil di layar. Tentunya menggunakan melewati alat ini. Biasanya digunakan untuk menggambar secara langsung, atau biasanya dalam perkantoran untuk tanda tangan seperti itu ya. Ya, mungkin dari Pak Guru sampai di sini saja dulu. Selanjutnya kita akan pelajari tentang perangkat keras proses ya. Ya, Pak Guru sudah jelaskan tadi ada input, ada proses, dan ada output. Nah, sekarang kita masih sampai di inputnya. Selanjutnya, minggu depan insya Allah Pak Guru akan menuju perangkat-perangkat sebagai proses juga pada outputnya nanti, seperti itu ya.
Ya, silakan dicoba tombol-tombol yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan japri Pak Guru atau klik tombol diskusi di learning, sangat tidak apa-apa. Tapi biar fast respon, jadi bisa tanyakan atau japri ke Pak Guru langsung. Ya, mungkin itu saja dari Pak Guru. Semoga kalian semangat dalam belajar, semoga semua sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga corona ini cepat selesai, semoga corona cepat pergi dari muka bumi ini sehingga kita dapat beraktivitas sebaik mungkin ya. Kita bisa bertemu kembali uh, bertatap muka di sekolah kita tercinta. Ya, begitu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.